Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, calon pengajar, calon juga guru besar ya, kelak nanti dengan niat dan tujuannya masing-masing yang sudah beranjak proses melalui pendidikan S2-nya dan sangat jarang orang-orang yang eh, melanjutkan pendidikan dan inilah orang-orang yang terpilih. Namun satu hal saya ingat ketika saya menguasai ilmu ini eh, dan dikenal beberapa teman-teman atau jaringan baik di Jakarta sampai di Tangerang ada uji tesis ya untuk mencapai gelar doktor di PG PAUD juga kalau nggak salah itu di UNJ. Saat itu saya langsung kaget gitu kan, teman mereferensikan dan ya ada maghrib kalau nggak salah, Kang atau Kak Adi tolong nih ada teman saya calon promotor besok doktor gitu kan, ingin sekali nih dibedah. Nah, dibedah apanya saya bilang, dibedah slide-nya agar dibongkar menjadi lebih cakep lagi gitu katanya ya. Dan saat itu pula eh saya bilang oke, fix, tolong kirim aja materinya dan kontaknya supaya kita bisa ngobrol. Nah, tahapan pertama sudah dikirim, tahapan kedua saya bilang, Bu, ada nggak temennya yang udah bikin? Nah, pada saat itu dikirimlah materi mereka yang sudah jadi dan saya karena sudah menguasai ini, jadi hanya tersenyum gitu. Oke, baik Bu dosen, calon promotor atau doktor, saya percaya diri nih setelah melihat slide-slide-nya teman-teman yang besok akan presentasi. Dan mereka masih menggunakan pola 2008 itu bulkonah, bulat, kotak, dan panah. Nah, istilah-istilah ini adalah familiar sekali di dunia desain slide atau yang nanti akan kita kupas juga dengan Canva. Nah, ini basic pertama. Design slide presentation, make visual unforgettable moment in your life. Nancy Duarte, salah satu eh, penulis buku, pengajar juga, dan suaminya ini yang membuat Canva. Jadi ada silsilahnya kita perlu tahu gitu ya. Oke, lanjut. Ini saya profilnya Adi Pamungkas, kuliah di Asavia ngambil FKIP bahasa Inggris. 2002 ngajar percaya diri tanpa ijazah gitu ya. Selesai S1 2007 dan masih ngajar di MTS, dapat sertifikasi, lalu putus pindah ke level SD swasta di Jakarta. Nah, saya juga SMP-nya setelah SMP ke Gontor. Saya tutor di Next Level ID, tutor di kursuspro.com yang mungkin nggak diperpanjang ya. Masih menjadi tutor atau trainer slide kreatif dan IG saya ada slide kreatif gitu ya. Boleh nanti follow, lihat-lihat aja hasil beberapa karya dan pesanan baik teman-teman guru RA, TK dan yang lain-lain. Trainer Supercamp Kang Deden Gurame, trainer TFT Parenting, trainer Guru Igra Bekasi Barat, founder Dynamic Nature Academy, dan saya menikah dengan Yunia Eka, tiga anak Hajid, Azam, dan Khaira. Alhamdulillah. Eh, Sebelum menggeluti profesi yang saat ini saya geluti, saya adalah orang yang bisa dibilang kepo ya dengan sesuatu yang bisa saya katakan indah gitu ya. Nah, akhirnya saya mencari tahu bagaimana membuat satu penampilan slide ini bukan hanya indah tapi berdampak bagi si narasumber. Oke, sebelum kita bahas ke Canva-nya, ini adalah merger ya, produknya itu bisa digabungkan yang Canva Pro tersebut nanti kita akan gunakan bisa kita download ke PowerPoint. Kalau sudah di-upgrade ya, Bapak Ibu semuanya sudah, Kang Ahmad juga. Nah, dari mana sih asalnya presentasi begitu luar biasa? Kita pengen tahu nih
Nah, presentasi zaman dulu tuh seperti apa? Pakai prompter, pakai yang namanya apa lagi? Nah, banyak ya. Apa sih presentasi? Sebuah tool yang digunakan untuk berbagi sebuah cerita, tujuannya macam-macam. Ada yang untuk kepentingan bisnis, kerjasama, proposal, mengajar, bahkan untuk berbagi inspirasi dan motivasi. Nah, kalau 2008 sampai kurang lebih saya mengikuti beberapa training nasional para pembicara hebat nomor satu di Indonesia. Saat itu memang belum familiar dengan desain yang eye catching, yang presentatif dan juga presisi. Setelah di atas 2013, 15 ke atas itu barulah mereka merubah presentasi mereka dengan slide-nya jauh lebih menarik. Bahkan karena materinya sudah menarik, jadi slide-nya aja sebagai pendukung gitu ya. Tahun 1987 PowerPoint itu edisi pertama muncul tapi dalam masih hitam putih. Baru kemudian tahun 1988 edisi berwarna muncul baru Mac Edition. Nah, beragam pilihannya visualnya ada macam-macamnya nih. Jadi yang bisa kita dapatkan untuk memperkuat pesan verbal ya yang diucapkan, apa yang telah kita pilih maka optimalkan keberadaannya. Kita mau pakai flip chart, nah maka seorang guru tuh mampu mau menggunakan apa aja sih gitu ya. Nah, kebutuhannya apa kalau dengan flip chart? Kita akan nulis penekanan highlight-nya atau menyampaikan ilmu taksonomi Bloom dan segala macam, whiteboard, fungsinya sebagai apa, iPad dan sticky note dan slide. Tentunya semua juga akan berkesinambungan dan kita membutuhkan. Bahkan dalam membuat sebuah alur presentasi kita buat dulu tuh dari sticky note. Jadi nanti suatu saat kita akan praktek gitu ya, dibuat alurnya. Oh, depannya itu eh, cover judul kita. Setelah itu profil kita. Nanti kita akan kasih contoh beberapa profil-profil yang Bapak Ibu semuanya akan wow, gampang banget ya gitu ya. Nah, itu dia. Kita belajar 1 jam itu nggak lama gitu ya. Selamat datang Bu Siti. Alhamdulillah ya, berhasil juga pakai eh, laptop. Wah, Bu Siti dari Tasikmalaya ya. Oke, kita lanjut ya Bu Siti ya. Jadi nggak Baik, ketinggalan nanti ada rekodnya. oh ya, terima kasih. Ya, hingga akhirnya sampai saat ini segala fitur yang bisa membuat apa saja hanya dengan PowerPoint. Kebayang nggak? Dan saya tanya nih, percaya nggak Bu, saya bikin senjata AK-47 pakai PowerPoint. Coba dijawab. Percaya nggak? Saya Wah, percaya Kang Ahmad ya. Jadi menggambar Vespa, menggambar mobil pakai PowerPoint. Wah, hebat bener. Bukannya pakai drawing atau Big Bang atau segala macam. Nah, banyak hal. Nanti kita buktikan. Nah, saya mau Bapak Ibu juga punya referensi buku. Saya yakin teman-teman yang akan mendapatkan gelar master pendidikan dan segala macamnya di dunia pendidikan out, mungkin slide-nya hanya sebatas di presentasi. Saya katakan tidak. Dan slide ini akan nanti suatu saat Bapak Ibu akan menjadi pembicara juga di lembaga yang berbeda atau kunjungan ke lembaga Bapak Ibu sehingga nanti slide itu menjadi masterpiece-nya. Kebayang kalau yang datang baik itu baik kepala sekolah atau segala macamnya secara visualnya tampilnya sudah menarik. Nah, maka diperlukanlah referensi buku yang saya sampaikan ini. Supaya apa? Ya, selain buku adalah jendela ilmu, buku juga membuka cakrawala yang sangat luas. Dan belajarnya nggak cuma dengan saya. Saya pun punya beberapa guru-guru dalam dunia slide design. Yang pertama adalah punya Bang Andi, melukis slide dengan hati. Ini unproduksi lagi gitu ya, kayaknya sih ya. Set Design Mastery ini masih kalau di Gramedia sudah merger dengan trainer nasional public speaking Oki Hojanto. Nah, ini di Shopee juga ada. Silakan nanti dicari dan harganya menurut saya dibandingkan beli di Amazon produk yang sama ini lebih murah karena memang
demand-nya adalah untuk orang-orang Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu mengatakan ini mahal, ya sungguh terlalu gitu ya. Karena ini kunci dari ketika Bapak Ibu nanti selepas belajar dari saya 2 kali pertemuan dan selebihnya ada di modul member area yang bisa kita upload nanti paling lambat adalah besok gitu ya. Nah, itu bisa belajar. Nah, dari buku-buku ini akan menambah satu teknik dan wawasan baru lagi. Nah, saya sudah mempunyai kurang lebih ada 3 buku yang di depan, Amazing Slide Minimax. Lalu sebelumnya ada lagi gitu ya, baru yang ini Amazing Slide Presentation. Yang infografik belum, tapi saya sudah mendapatkan ilmunya dan sudah praktek buat dosen kemarin promosi doktor di UNJ dan hasilnya kata pengujinya ya, penguji atau promotornya, wow, ya jempolnya kalau boleh 8 mungkin 16 mereka akan sampaikan itu, tapi hanya 6 jempol gitu ya. Subuh harus selesai, saya selesai jam 3:30, jadi kayak sangkuriang. 48 slide saya ringkas jadi 28, lalu 28 diringkas lagi menjadi 8 yang topik utamanya saja, selebihnya slide pendukung. Jadi seperti itu. Nah, slide design for office presentation malam ini adalah basicnya nih, dasarnya sebelum nanti ke Canva. Karena lebih mudah. Ya, jadi kalau misalnya di Canva-nya kita cuma pakai template ganti gonta-ganti ya teks. Tapi kalau di PowerPoint ya kita belajar benar-benar dari hal dasar sampai ngulik bikin profil Bapak Ibu semuanya jadi eye catching, impactful. Bahkan orang apa ya kalau bahasa Sundanya cantik banget gitu kan, gelis atau apalah gitu kan. Ya, pokoknya menarik baru di profil aja tuh orang udah nggak berani geser bangku lah. Gitu ya. Disclaimer, hari ini kita akan fokus menyelesaikan masalah kita. Poin yang kemarin saya sampaikan ada banyak sekali, tapi sebenarnya kalau dikupas jauh lebih banyak. Nah, kita akan bicara apa sih persiapan presentasi, slide yang harmoni, visual data, presentasi online. Tapi nanti kita akan potong, kita akan praktek ya. Kalau device atau gadget ya atau laptop ya Bapak Ibu semuanya sudah 2016 ke atas atau sudah yang terbaru, maka akan mudah ngikutin. Nanti kita pelan-pelan bikin yang pertama kali profil kita menarik. Oke, persiapan presentasi apa sih yang pertama? 4 pertanyaan. Nah, ini kita sebelum membuatnya harus punya roadmap sehingga presentasi Bapak Ibu semuanya benar-benar masterpiece. Ya, gue banget gitu kan. Nah, sebelumnya, maka kita siapkan pertanyaannya kenapa, siapa, apa, dan untuk apa. Kalau kenapa dan siapa adalah sebelum membuat. Dan ketika apa, untuk apa, ketika kita membuat. Nah, sebelum membuat, oh why-nya apa sih? Siapa sih target audiensnya? Saya cerita flashback saya bukan sosokan ya, bahasanya gini. Saya diminta untuk jadi motivasi anak ujian nasional. Nah, tahun berapa tuh masih ya di bawah ya di tahun 2000-an. Kenapa dan siapanya saya nggak pikirin, tapi yang ada di otak saya sama saya baca buku, saya buat dan saya tuangkan di dalam slide presentasi. Kebayang Bapak Ibu, anak kelas 6 dijejelin materi dewasa yang sebenarnya bisa mengkerucut gitu kan. Apa sih buat mereka cuman 4 hal gitu kan. Ya kan, semangat belajar, manajemen waktu, banyak doa, dan akhlaknya harus terjaga. Nah, bicaranya cuma itu doang sebenarnya. Saya kupas buku yang saya baca, yang di pikiran saya, bahkan slide-nya sampai saya nggak tidur-tidur gitu. Nah, itu dulu banget. Nah, ketika saya tahu bahwa ilmu ini mempersingkat waktu. Nah, Bapak Ibu semuanya mungkin sebelum terjadi juga akan lebih singkat dalam membuatnya dan bahkan dosen atau pengujinya pun mereka akan nanya ini, Bu Yeni kok bagus banget slide-nya, gimana tuh belajarnya? Bu Siti gimana tuh slide-nya kok bagus? Nah, teman-temannya nanti seangkatannya gitu ya, belajar aja tuh daripada pusing kasih aja ke kita Bu, gitu ya. Tapi kalau Ibu mau ngajarin monggo, jadi jariah ilmu. Start with why. Nah, why-nya ini kita harus buat nih. Kenapa kita membuat presentasi? Bukan untuk menghibur audiens. Udah pasti dong, tetot gitu ya. Untuk berbagi
yang audien tidak tahu. Ketika why-nya sudah kuat, Ibu buat turunan materinya juga jauh lebih enak dan mudah. Lalu share ide atau gagasan baru. Oke Bapak Ibu semuanya, perkenalkan dengan saya Adi dan selama 30 menit ke depan kita akan bahas why-nya. Dampak resesi di tahun 2025. Dan bagaimana solusinya? Nah, mereka akan duduk tuh diem. Nah, ketika why-nya kuat, maka konten-konten selanjutnya akan mengikuti. Padahal kita ngomongnya 30 menit, ternyata bisa berjam-jam. Nah, why-nya siapa audiensnya berikutnya? Ketika kita sudah tahu audiensnya adalah eselon 1, saya pernah punya pengalaman ngisi di hotel atlet di Senayan, tidak mempersiapkan audiens, memetakan siapa audiens saya, ternyata depan saya adalah eselon 1, 2, dan 3, dan ASN baru diangkat. Apa yang terjadi? Karena saya nggak pede tapi ngajak teman, nambah pede nih. Nah, dari situlah saya lihat, oh, ketika teman saya menyampaikan, saya harus rubah slide, materi saya jauh harus lebih menyenangkan. Jangan sampai metode ceramah yang kita pakai, jadi interaktif yang kita bangun. Nah, dari situlah why dan who-nya, siapa audien kita untuk materi ini disajikan oleh mereka, pantas atau tidaknya. Nah, ketika siapa, pahami alasannya. Apa yang membuat audien tertarik dan terkait? Apa posisi dan jabatan mereka? Sejauh mana mereka paham? Kalau materi ini dibuat random dan dibuat umum, maka tadi tuh tidak sampai kepada audiens kita. Kalau kita sudah punya mapping ini, maka audiennya akan kena tuh. Pulang, Bu Yeni, Bu Siti, boleh dong. Nah, ya kan? Aku mau tuh materinya. Nah, ingat Bu, nanti kita akan belajar juga. Materi modul Ibu itu lengkap di depan. Tapi ketika materi yang akan diberikan ke audien, Ibu sudah punya ya backupannya yang bukan materi masterpiece. Ya, baik itu ya hitam putih atau ada warnanya sedikit, tapi tidak sedetail Ibu menjelaskan dan selengkap ketika presentasi. Kenapa? Kalau andai kata dan tidak boleh memberikan PPT-nya atau PowerPoint-nya, hanya bisa memberikan PDF-nya. Gitu ya, PDF-nya, dan itu tidak full sebagaimana Ibu yang memiliki. Ya, Bapak Ibu nggak boleh memberikannya dengan PPT-nya, tapi dengan PDF ya. Gitu, oke? Lanjut, apa yang akan kita sajikan? Nah, buat batasan dalam materi presentasi. Ya, apa durasi penting? Sangat penting nih. Dulu ketika saya memotivasi anak SD, 1 jam, padahal kita butuhnya cuma 45 menit. Selebihnya ice breaking dan segala macam. Kebayang di masa-masa mereka, kalau 1 jam itu pasti udah nggak betah. Nah, bagaimana dengan kita yang memang dalam dunia pendidikan kita dan nanti akan ketemu dengan siapa, durasi perlu kita atur. Diminta nih Bu Yeni dan Bu Siti atau Kang Ahmad, Kang besok tolong ini ya bantu kami gini-gini ini ya. Audiennya udah tahu, oh ya oke. Slide-nya cukup nih, cuma 10 aja. Selebihnya ada video gitu kan. Yang selebihnya lagi ada assessment, mereka harus mengerjakan atau ada lembaran yang dibagikan. Banyak hal metodologi yang bisa diberikan pada saat itu. Karena waktunya cuma 30 menit, pembicaranya ada 4 misalnya. Nah, Anda harus tahu positioning kapan dan waktunya, dan slide-nya sudah dipersiapkannya dari 20 bisa jadi 10, bisa jadi 12 dan yang lain-lain. Ruang lingkup, ya kan, jangan keluar dengan topik yang mau Anda sampaikan. Teknik presentasi offline dan online juga harus dibedakan. Nah, ini yang kadang-kadang dulu COVID gitu ya, saya main animasi dan ada video, dan ternyata kan akhirnya nge-lag. Tergantung dari jaringan yang kita pakai. Nah, jadi kalau online jangan banyak animasinya dan juga jangan banyak videonya. Oke, untuk apa kita sajikan, ya kan? Tujuannya adalah satu, untuk mendapatkan nilai, ya bisa jadi karena kita eh, mahasiswa S2 misalnya gitu ya. Progress report atau update, kita laporan ke atasan dan segala macam, kalau dia sebagai manajerial atau dia sebagai bendara dan keuangan dan yang lain-lain.
Meminta keputusan pastinya ketika keputusan itu ya proposal yang kita sampaikan. Berbagi informasi jelas dan berbagi cerita. Jadi openingnya Anda bisa buka dengan cerita tentang diri Anda dengan cerita dan closingnya dengan quote orang lain atau dengan video dan yang lain-lain. Oke, struktur ceritanya part satu pembukaan 10-20%, part 2 isi utama 70-80%, part 3 penutup 10-20%. Jadi sehingga tidak jomplang ketika kita membuat struktur dari alur PowerPoint atau slide cerita kita. Nah, part satu ini headline judul yang ringkas, apa pentingnya buat audiens, sehingga mereka akan tetap ajak ya duduk dengan santai dan tenang. Part 2-nya sampaikan masalah utama, apa solusi dan rekomendasi kita, dan part 3 adalah call to action, mengambil keputusan. Ya, siapa tahu Bu Yeni, Bu Siti mau bikin cabang berikutnya gitu kan, TK dengan metodologi yang ditemukan, nah itu bisa jadi gitu ya. Nah, ini dia skill presentasi. Dulu kita lihat nih slide bawaan dari template-nya PowerPoint kayak gini. Bener ya Bapak Ibu ya? Ya ini saya tulis Lorenzo Pism aja gitu ya. Dan kita punya dua masalah besar ya. Dari template itu kita akan ubah. Nah, sulitnya untuk dibaca. PowerPoint atau slide presentasi jangan sampai textbook pindah ke dalam PowerPoint. PowerPoint, poin-poinnya aja. Tetapi punya caranya nanti. Gimana sulit dibaca? Ya kan? Sulit untuk dipahami. Gimana sulit dipahami? Ya, slide-nya tadi dia menunjukkan grafiknya ke arah kanan kiri dan segala macam depan belakang. Nah, itu sulit ya, susah dibaca, terlalu banyak teks atau backgroundnya gelap, tulisannya ikut gelap. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Nah, kita punya konsep yaitu simplicity yang mudah ya kan, less is more, bahkan mungkin nggak banyak yang namanya dekorasi. Dulu kalau kita bikin slide-slide-nya itu ada bunga-bunga atas, ada balon-balon, bener nggak Bu Yeni, Bu Siti? Betul. Betul ya, soalnya kalau Bet- kosong tuh kayaknya gimana gitu ya. Ya Kang Ahmad juga mungkin hari ini juga pernah ngerasain gitu ya, disusun inilah disusun itulah. Nah, saat ini kita akan belajar. Nah, satu pesan, satu slide. Jadi, kalau slide-nya dia punya nafas, kita namakan adalah white space atau white space, ya ruangnya nggak terlalu banyak yang ditaro-taro, dia punya nafas tersendiri, pesannya akan sampai. Nah, contoh kita ambil kalau di luar ada baleho, ada banner dan segala macam. Ini kan pesannya simple. Hashtagnya tulisan utamanya gede, yang dia mau arah-arah kemananya juga dia paham, gitu ya dan segala macamnya. Nah, template is a slide, ya. Yeah. Template itu slide, ya. Maka kita butuh. Nah, ini dia. Ini adalah judul presentasi Anda, nama narasumber. Ini kan bawaan dari template yang disediakan oleh Microsoft. Ini adalah judul presentasi Anda yang sudah sedikit dimodifikasi. Ya kan, nama narasumber. Bullet point. Nah, ini yang saya cerita tadi di awal, bulkona, bullet point-point atau panah-panah ya kan dan macam-macamnya. Nah, bullet point no, kita nggak akan pakai. Icon oke, okay. Bahkan sekarang dari Canva elemennya bisa kita pakai. Slide yang harmoni itu gimana? Ya, modelnya nih sudah mulai pakai warna palet, warna-warna yang cerah. Dan kita akan tahu roda atau wheel colornya siapa audien kita. Kalau audien kita lansia, maka nggak boleh tuh warna-warna gelap ungu, ya kan? Warna-warnanya terlalu banyak yang gelap dan tulisannya juga menyakitkan mata. Nah, mulai dari warna, gambar, teks, dan kita punya prinsip yang pertama, yaitu hierarki. Nah, prinsip desain yang pertama hierarki ini, baca yang ini dulu, baru yang itu, baru yang ini. Jadi huruf
besar kecilnya pun kita harus pahami. Kayak kita baca di koran, bahkan sekarang sudah di dunia digital, semuanya ada di tangan atau di HP, berita-beritanya pun sudah bisa kita akses dari HP kita. Pemandu arah baca mata audiens. Baru ini, baca ini, dan baru ke sini. Nah, ini adalah basic banget nih. Sehingga kalau basicnya ibu udah kuasai, oh iya ya. Bahkan font utama kita akan belajar. Berapa sih judul yang optimal? Berapa sih body content yang maksimal? Jadi kita harus pahami ini. Nah, berita terkini virus corona, contoh. Ya kan? Kalau kayak begini menarik nggak menurut Bapak Ibu? Kang Ahmad juga. Kurang ya? Kurang. Iya, tapi begitu kita poles nih Bu, jeng jeng, berita terkini virus corona, kira-kira menarik nggak? Iya, lebih. Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana Ya, menempatkan elemen-elemennya, efek kontras kita akan belajar. Ya, saya pengen banget gitu ya punya teman-teman yang sekarang ini sedang proses di S2. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ketika slide-nya eye catching, impactful, wow. Orang tuh tadi tuh pasti pesannya gini. Teh Yeni, Teh Siti mau dong, ya kan? Di-share dong. Nah, gitu ya. Kasih PDF-nya aja. PowerPoint-nya jangan. Itu masterpiece-nya punya Bapak Ibu semuanya. Dulu saya main kasih-kasih aja gitu ya. Sedekah slide gitu ya. Tapi beberapa tahun ketika saya udah nggak ngajar lagi, dampaknya apa? Si peserta tadi, kenal lo aku dapat slide materinya Kang Adi gini, gini, gini. Oh iya, yang mana ya? Ah, saya jadi ketawa gitu kan. Nah, jadi ya jadi bahan koreksian dia, jadi bahan juga buat dia dan segala macamnya. Nah, prinsip desain yang kedua adalah negative space. Apa tuh? Area kosong yang kayak gini nih, pojok kiri akan membuat presentasi Anda akan semakin berisi. Nah, bagaimana supaya kita tahu? Maka icon atau gambar yang mau kita letakkan itu ada di sebelah kanan kah atau kiri, kita harus atur. Jadi daripada dia kotak-kotak nutupin dan segala macam, ya lebih baik kayak gini, gitu. Lebih estetik, lebih nyaman dan kuat yang mau disampaikan. Nah, konsep yang harmoni adalah warna font dan gambarnya juga harus persisi dan kalau tujuannya mau menyampaikan tentang parenting atau ya, pendidikan anak usia dini, maka gambar-gambarnya tuh nggak boleh ada yang gambar kartun, gambar real yang kita sajikan. ya, Tapi bagaimana kita mengambilnya dari betul mana itu saja kita sumpah bisa sebenarnya. sampaikan. Nah, tips mencari warna, brand identity, product identity, website penyedia palet warnanya juga harus kita tahu. Oke, kita harus tahu warna tadi ya. Kita font. Nah, fontnya apa nih yang dipakai oleh SGM? Explore-nya pakai font apa? Satunya pakai font apa? Dan segala macamnya. Bahkan sampai palet warnanya pun kita akan bisa menggunakan eyedropper kalau di dalam PowerPoint. Makanya nanti dari PowerPoint ini kita belajar atau besok ya, besok tuh lebih ke prakteknya, malam berikutnya. Nanti kita mudah-mudahan cocok semua waktunya. Saya siapkan. Pada saat besok praktek, udah tuh, Ibu sudah bisa dance with your slide. Ya, menari dengan slide yang Bapak Ibu bikin. Nah, jadi nih nentuin judul presentasinya, warna dari SGM-nya, oh merahnya ini. Tapi kan nggak ada Kang, di PowerPoint ada. Nanti kita akan praktek gitu kan, sebagai pembuka. Warnanya hijaunya kita pakai sebagai subtitlenya. Jangan gunakan clip art ya, tapi kalau sekarang kita bisa menggunakan kalau dulu kan clip artnya tuh nggak 3D, sekarang yang sudah 3D sudah banyak dan bisa kita gunakan. Ya, jadul dan jadi sebaiknya ditinggalkan. Tapi yang 3D boleh kita pakai. Insert shape. Nah, kita masukin shape-shape-nya ini ya, semuanya nanti materinya Bu. Jadi kalau kanvanya sebenarnya sudah selesai. Maksudnya Ibu kalau gunain Canva sudah selesai, bisa explore sendiri. Bahkan di modul LMS saya nanti kan juga ada video-video terbaru. Tapi kalau yang ini, ketika Ibu tidak menggunakan jaringan internet, maka PowerPoint ini menjadi salah satu senjata utama. Nanti materi saya kasih
ya, bahkan yang untuk kita praktek besok tinggal di download aja. Nah, ini shape-shape-nya kita bisa gunakan. Nah, ini contoh judul utama Anda terus narasumber. Ini kita bikin kayak begini. Nanti boleh tanya jawab ya. Kayak gini. Wah, bikin kayak AADC gitu ya. Nah, ini kan tinggal kita geser, dia jadi sebuah judul kita. Nah, kayak gini. Traveling for family with us, you will enjoy the trip and staycation. Nah, misalnya kayak gitu ya. Dia tambahan dari shape-nya yang di belakangnya. Nah, bikin lagi kayak gini. Ini di PowerPoint, Kang. Iya, di PowerPoint. Ya kan? Your headline-nya, description your headline atau subtitle-nya. Kok bisa ya? Nah, nanti kita belajar nih. Kita spill buat yang profil dulu malam ini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa kita kecilin. Nah, ini dia yang saya bilang. Menu belajar kita mengenal fitur, upgrade kalau Office saya yakin sudah semuanya penyedia gambar, basic design. Dengan mengenal Office yang kita miliki, maka PowerPoint akan menjadi partner kerja dalam membuat setiap kebutuhan. Kemarin saya belum lama mengisi di Cikarang atau di Hotel Presiden Hotel ya di Cikarang, karyawan selama 2 hari dan itu luar biasa, kebutuhannya banyak ya. Ternyata PowerPoint bisa untuk data laporan keuangan dan produk laku tidak laku, produk dipulangin ya, dan segala macam. Nah, ini saya katakan ini bikinnya pakai PowerPoint. Nanti kalau Bapak Ibu nggak percaya kita buka gitu ya. Dan ini elemen-elemennya banyak sekali menggunakan teknik yang namanya cropping. Now, using PowerPoint is like having loaded AK-47 on the table. You can do very bad things with it. Peter Norvig ketika itu seorang tentara di Amerika, Australia ya, pulang bawa AK-47 dalam keadaan habis latihan itu dikokang dan ada satu peluru. Dia punya anak perempuan yang main-main yang mungkin tadi kepo dengan benda yang dia bawa atau apa. Dan mungkin ayahnya nggak memberitahu. Dan istrinya sedang menyulam gitu ya, menyulam benang dan tiba-tiba ayahnya pulang dan taruhnya di meja dan tepat arah kokang apa arah AK-47 ini di depan mata gitu kan. Dan ketika itu anak ini lewat lah rela lagi, ayahnya ganti baju dan dia tanpa sengaja tarik pelatuk AK-47 dar mengenai pelipis istrinya atau ibu si anak itu. Langsung dibawa ke rumah sakit dan begitu luar biasanya nyawanya selamat. Apa yang saya mau maksudkan di pesan ini? PowerPoint kalau kita sudah tahu menggunakannya, saya qadarullah ya tahadus binikmah orang yang mau mencari ilmu dan tidak pernah tahu tuh kejadian di depan tadi. Kalau ada eh, mahasiswa promosi doktor minta dibongkar slide-nya dan saya berhasil membuktikan. Dan saya dapat juga di era COVID 2022 akhir ya, eh, pesanan untuk membuat modul pelatihannya Bank BSI. Nah, artinya betapa pentingnya ilmu ini buat siapapun, baik Anda trader, pendidik, dosen, dan segala macamnya. Kenapa? Begitu hebatnya kalau kita sudah tahu bisa kita gunakan sebagai ya senjata atau pendamping kita dalam presentasi. Nah, ini guru saya mengatakan 95% presentasi di dunia membosankan. Gareno. Bukunya di Amazon juga sudah banyak juga yang beli ya. Nah, Amazon founder atau CEO Jeff Bezos repeated his role 2018. Ini lucu. Jeff Bezos ketika presentasi ya kan di Amazon diketawain, PowerPoint, apa what's funny you are making here. Ternyata dia buktiin bahwa PowerPoint yang dia miliki itu nggak dia kira sebelumnya gitu ya. Atau kalau bahasa saya tadi bulkona, bulat kotak panah. Begitu dia sajikan, wow, it's PowerPoint kata dia. Ini PowerPoint bisa sekeren ini ya, gitu ya. Banyak. Slide saya tuh hampir ada 3 perubahan-perubahan dalam pembawaan di offline.
Nah, 67% dapat terpengaruh oleh kekuatan verbal yang disertai dengan tampilan media visual. Source-nya adalah Wharton School Business. Oke, tahukah Anda Bulkona? Boleh, yang udah tahu tadi apa? Bulat, kotak, panah. Ya, jadi bulat kotak panah ini tahun 2000-an lah ya. Banyak orang yang pakai. Template standar kayak gini, template standar lagi yang di pinggir, template standar lagi yang ada di bawahnya, gitu ya. Nah, ini adalah standar. Nah, kita akan mengenal fiturnya. Kita nggak jauh-jauh nanti menggunakan insert, ya, menggunakan desain, dan kita menggunakan slide yang 16:9 ya. Dan banyak hal di situ. Ada merger shape yang kita bisa gunakan. Kalau storyboarding mungkin ada sebagian yang muncul, ada yang sebagian yang enggak juga. Nah, ini kita akan gunakan nanti dengan menggunakan slide blank. Nah, lebih banyak nanti bermain dengan shape, icon, dan juga picture. Kalaupun kita mau menyisipkan video, ya nanti kita akan ajarkan juga. Dan ini juga, ya, bagaimana mendesain carousel untuk fitur di IG. Nah, storyboarding. Nah, website penyedia gambar, Bapak Ibu harus perlu tahu juga ada Pexel, ada Pixabay, ada Unsplash, ada Liberstock. Wah, kita udah 1 jam ya. Oke, takutnya ini kayaknya nggak sampai 1 jam. Oke, boleh ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita praktek satu buat bikin judul ataupun profil narasumber. Ada yang mau bertanya? Belum kalau saya, Kak. Ya, silakan Bu Siti ya. Monggo. Nggak ada, Kak. Tidak ada? Kita praktek aja ya. Oke, kita akan praktek bikin profil kayak gini. Nah, ini ya. Misalnya ini profilnya eh yang simple nih kayak gini nih. Ya, dari foto. Jadi jangan sampai foto mubazir dibuang, dihapus. Saran saya beli itu aja, SSD yang 1 tera lah gitu ya. Nah, ini contoh ya. Nanti kita akan praktek hari kedua besok. Kita lihat sikon mudah-mudahan cocok dan Bapak Ibu nggak sibuk gitu ya. Nah, yang kita butuhkan adalah ini nih. Ada nggak di sini pertanyaan nih? Kak Adi, itu kok ada garis-garis tengah vertikal dan horizontal? Ada yang nanya kayak gini nggak? Benar ya Bu ya? Di Iya, PowerPoint Ibu ada nggak? nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Sekarang buka PowerPoint-nya. Nah, kalau sudah, kita ke bagian view. Menu di atas itu ada review, ada view, ada help. Kita ke bagian view. Nah, di sini ada yang namanya rule, grid lines, dan guides. Kita klik di bagian rule dan guides. Muncul nggak kira-kira? Muncul? Ini yang diklik desainnya boleh mana saja. Kenapa? Yang diklik desainnya boleh yang mana saja gitu. Di PowerPoint. Oh, yang desainnya. Desainnya saya sih saran ya. Kalau bisa yang ukurannya 16:9, Bu. 4:3 itu udah mulai ditinggalkan. Tapi fokusnya pun kalau yang di bawah 2015 masih menggunakan fitur 4:3. Tapi kalau InFocus yang terbarunya 2021 ke atas, mereka sudah ada widescreen-nya 16:9.
Bahkan kalau menyesuaikan TV di rumah yang flat, bahkan juga kalau di eh, apa namanya di bioskop gitu ya, sinema. Nah, termasuk saya adalah waktu di Sabililungan di Soreang. Nah, itu pakai yang 4:3, audiennya di auditorium. Sedangkan layar tampilnya 16:9. Wah, itu kacau. Ada yang kepotong lah, nggak kebaca dan segala macam. Sudah, desainnya adalah 16:9. Kang Ahmad, aman? Aman, Aman alhamdulillah. ya. Silakan dibuka laptopnya. Lalu, kalau belum muncul di bagian blank template-nya atau blank slide-nya, vertikal dan horizontal, klik di bagian view, lalu pilih atau di checklist rule dan guides. Muncul nggak Bu Yeni dan Bu Siti? Bisa diulang nggak Kak Adi? Saya masih bingung nih. Oh oke. Layar saya kelihatan nggak? Layar saya kelihatan slide kosong nggak? Ada kelihatan. Oke. Nah Ibu, ketika kita klik di bagian new gitu ya, kita klik di bagian new, pilih yang blank presentation. Lalu kan ini kita Ctrl A, klik to eye title-nya kita delete. Kalau saya matikan rule dan guides-nya, maka hilang nih positioning dari eh, garis vertikal dan horizontal. Lalu kita klik view, lalu di sini kita klik rule dan guides. Muncul nggak? Muncul, Bu? Belum. Maaf, bisa diulang lagi Pak? Ya. Oke, nggak Karena apa-apa. ini tampilan yang PowerPoint saya nggak sama dengan yang punya Kak Oh, Adi. oke, 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 oke. Kan yang udah Ibu jadul, masih 2000 jadul banget berapa nih. office-nya? Nggak Atau tahu. Ibu saya jadiin co-host? Bentar, Bu Siti ya? Iya, Bentar. Kita bisa cek tuh, Bu. Bu Siti jadi co-host. Nah, boleh share, Bu. Coba nanti kita obatin penyakitnya. Nah, itu ya tadi yang saya bilang. Kalau device-nya atau device-nya baru, tapi office-nya office lama gitu ya. Nah, itu ya solusinya iya gampang. sepertinya. Saya sebenarnya office sama. Office-nya yang masih biru ya di atasnya ya. Hmm, Udah merah kan, tapi udah merah PowerPoint-nya. udah. Coba Bu, share. Ibu bisa share apa? Share layar. Kita cek. Kalau Bu Yeni aman? Share screen. Menghilang. Oke, ada kendala. Bu Yeni aman nggak? Ah, ini dia. Oke. Ah, ini 2010. Iya, itu Ibu hapus, Bu. Kontrol A, lalu di delete. PowerPoint-nya dibuka. Nah, kontrol A, Kontrol A. kontrol A, lalu delete.
Nanti kunci-kuncian Kontrol A, Kontrol C, Kontrol V, semua ada di modul saya. Nanti bisa dibaca-baca. Enggak, Ibu Kontrol A di slide tuh coba. Klik slide-nya, lalu Kontrol A. Klik Bukan, di sini, Kontrol A, ah, di Del. Gitu. bukan. Itu Gimana dong? menghapus template namanya. Kontrol Z coba Bu. Kontrol Z, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Kontrol Z. Nah, di yang blank, di yang putih itu, di yang putih sebelah kanan. Ini, Itu kiri, kanan Bu. Di dalam ini slide. yang Nah, besar. ya, udah klik, lalu Kontrol A, Ya. Kontrol A, Oke. Kontrol A. Nah, delete. Oh iya. Nah, oke. Lalu Oke. Ibu ke view, menu view di atas tuh, kanan. Nah, itu tuh, atas. Ini. View, Eh, view, view, kanan, kanan. Kanan lagi kan. geser. Nah, tuh atasnya. Bentar nih, ada yang ini ya. Ya, klik view. Nah, itu rule dan guides-nya diklik. Rule, Apa? ruler, ruler. Nah, Ini? klik ya. Dan guides. Bawahnya, bukan. Yang Oh tengah iya. nggak usah. Nggak salah, salah. Ini ya? Nah, muncul. Lalu Oh, desainnya, Ibu klik desain. desain. Pilih yang setup. Itu tuh slide page setupnya. Yang mana? Ini ya? Ya, bukan. Terus? Sebelahnya. Close aja. Cancel. Ya, slide orientation. Ya, orientation ya. Yang Ini ini. 2010 nih office-nya, Bu. Nggak apa-apa sih. Iya. Ah, oh, potret landscape setup-nya tadi dulu. Design, review. Nggak benar di setup coba, Bu. Di sini. Ya, klik di situ on screen-nya tuh diganti yang show 43-nya jadi 16. Nah, 16. ya 16 11 9. Nah, ya. 16, 16 9. Iya, betul. Oh, itu. Oke, Ibu klik. Oke. Oke. Oh, gitu. Nah, Oh, tadi Masya Allah. view-nya diklik lagi, hilang tuh vertikalnya. Oh, Udah? dia ada di mana hilang? Nah, oke, sampai di sini Oh ya dulu udah. nggak apa-apa. Eh, Bu Yeni gimana? Aman? Dia garis vertikalnya malah nggak muncul ya. Apa horizontalnya? iya. Mm-mm. Oke, Ibu di stop screen dulu, sementara aman. Oke. Oke, Bu Yeni masih bisa lanjut? Oke, saya akan latihan ya. Saat ini profil singkat kita diri sendiri ya. Oke, saya mau ajarkan teknik yang termudah dulu supaya besok ketika lanjutannya video-video saya upload di member area yang sudah check out dan tidak harus bayar itu yang desain Canva. Nanti saya umumkan juga. Oke, yang pertama kita mau butuhkan foto. Nah, kita klik insert lalu picture. Nah, saya mau ambil foto saya misalnya. Nah, foto-foto ini adalah dokumen kita yang mungkin buang aja nggak bagus. Nah, nanti kita bikin bagus nih, gitu ya. Kita bikin bagus. Kita ambil foto saya. Ini misalnya ya. Klik. Ini foto saya nih yang potret. Nah, nanti kita akan sesuaikan fungsi dan penggunaannya. Nah, yang simple adalah ketika saya sudah ambil foto saya, Bapak Ibu boleh praktik juga cari fotonya sendiri di laptopnya. Lalu klik di bagian insert, lalu saya akan ajak untuk bermain yang namanya menggunakan shape atau bentuk. Nah, saya mau ambil adalah bentuknya misalnya eh, apa nih ya? Basic shape-nya adalah diamond. Nah, ketika saya mau ambil diamond, perhatikan sambil menekan tombol shift di keyboard,
lalu tekan atau di drag kayak gini. Nah, kita mau ambil kepalanya aja nih, gambar saya. Oke, bisa dipahami? Lalu kita klik nih bagian gambar saya. Nanti kita ulang. Lalu sambil tekan tombol Shift di keyboard, lalu kita klik yaitu shape yang sudah kita insert tadi, sudah kita drag. Pergi ke menu format. Kalau sudah duanya sudah diklik, urutannya adalah gambar dulu, baru shape-nya diklik dengan sambil menekan tombol Shift. Kita munculkan merger shape, maka kita masukin ke dalam. Nah, gitu ya. Intersect, gitu. Saya akan copy dulu, lalu kita ulang format shape intersect. Maka dia gambarnya akan masuk nih. Nah, gambar yang masuk ini karena saya tadi sudah ngopi paste, sehingga saya gedein doang nih kebutuhan untuk menambah elemen yang ada di balik foto. Nah, ketika kita sudah masukkan, nah jadi deh tambahannya lebih estetik lagi. Kita Ctrl D atau Ctrl duplikat, kita sambil tekan tombol Shift, taruh di ujung, lalu ada lagi di bawah atau di sini kita kecilin ukurannya. Lalu kita akan membedakan warna. Nah, tambah lagi warna di bawahnya. Nah, ini ada menggunakan elemen kontras. Warnanya yang agak kontras, misalnya dengan abu-abu. Tara, jadi sebuah profil yang menarik. Menurut Bu Siti menarik nggak? Menarik dong. Ah. Nah, fungsi tadi garis horizontal dan vertikal akan menandakan white space-nya dan di sebelah kanan ini kita isi dengan judul. Nah, judulnya adalah tadi profil misalnya kan. Maka ini sebagai pembatas. Kita tulis profil ya kan? Apa? Profil profil diri atau profil apa ya namanya? Narasumber lah misalnya ya. Oke. Kita biasanya kan mainnya adalah fontnya font Times Roman, Comic Sans gitu kan. Nah, kita ganti. Nah, Bapak Ibu nanti dapat dari saya 800 font, mau nggak? Mau. Oke, nanti tinggal install. Kalau cara install bingung, ya nanti saya kirimkan video-videonya juga. Nah, profil narasumber maksimal 38 lah ya. Ini saya bikin 36. Nah, ini tinggal taruh aja tata letaknya. Bawahnya kita tinggal copy lagi aja. Ctrl D. Nah, nama Bapak Ibu ya. Di sini misalnya saya gitu ya, Pamungkas SPD. Nah, lalu dikecilin ukuran profil narasumber itu memberitahu ukuran si narasumber nama kita sendiri kecilin aja nih. Tuh. Lalu kita kasih efek kontras. Nah, misalnya gitu ya. Atau mau sama dengan baju di foto. Nah, kita tinggal eyedropper bajunya warnanya apa. Nah, tara, jadi deh. Gitu ya. Kalau kita slideshow, kan karena belum penuh. Nah, jadi kayak gini doang. Ini kan terlalu ke pojok kanan ya. Maka kita blok, geser dulu sampai mentok di garis tengah. Nah, ini sebenarnya kita bisa tambahkan lagi ya supaya kita mau benar-benar estetik. Nah, ini kita geser. Nah, 563 diingat. Kita bikin lagi geser 563. 563. Nah, kayak gini. Kita geser lagi, klik kanan, ininya berapa nih? 283. Kita klik lagi untuk bawahnya 283.
Nah, nah ini adalah ukuran. Kalau nanti ibu terbiasa, maka garis vertikal horizontal bisa nggak kepake. Tapi kalau belum biasa, sebagai patokan kita aja. Baru deh kita masukin nih, ya, narasi dari apa namanya? Saat ini bekerja atau pengalaman kerja boleh juga gitu ya. Nah, pakai menggunakan textbook bukan dengan word art gitu ya. Guru SD, guru guru SD ya. D Putra satu Kalimalang misalnya. Guru MTS Asyafi'iyah, guru SMAS Al Hikmah. Nah, misalnya trainer apalagi creative design slide trainer Canva lead fasilitator outbound tutor webinar. Nah, ini macam-macamnya banyak. Di bawahnya misalnya mau ditambahkan status kita, merit, anak siapa, monggo. Lalu kalau misalnya kok gini doang nggak enak nih, kita tambahkan aja icon. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalnya mau modelnya seperti yang lain, misalnya, ini contoh, nah kayak gini gitu ya. Bentar, nah, seperti ini boleh juga, ya kan? Profil singkat, nih di atasnya juga ditambahkan elemen lain. Banyak lagi contoh, mana ya? Nah, ini misalnya saya kasih contoh. Nah, gitu ya. Jadi pakai text box, lalu tinggal tambahkan shape bulat-bulat kecil sehingga bisa kita slideshow semacam ini. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini juga bulat-bulat kanannya di belakang gambar juga kita gunakan shape yang tadi dengan shape-shape yang berbeda. Silakan ada pertanyaan atau mau gantian praktek juga boleh. Oke, saya spill ke Canva ya. Nah, di Canva-nya ini sebentar. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu Canva-nya. Iya. Kelihatan. Oke. Karena waktu kita juga terbatas, bisa dilanjut besok dan Bapak Ibu juga ada aktivitas yang berbeda. Nah, di Canva ada namanya presentation 16:9. Oke, bahkan di sini ada Magic Studio, bahkan nanti AI kalau kita mau butuh misalnya RPP dan segala macam. Nah, di sini ada dokumen, nah di dokumen itu bisa dirubah materi kita menjadi slide, materi kita menjadi video dan segala macam. Bahkan kita ajarkan juga nanti bikin video yang ibu mukanya nggak mau tampil atau fotonya aja, suaranya dan fotonya bergerak dengan AI ada di Canva, gitu ya. Nah, ini saya contohin aja satu gitu ya, yang untuk menggunakan slide. Nah, di Canva fasilitasnya banyak dan udah lengkap, nggak perlu kayak tadi tekniknya agak panjang gitu ya. Nah, teks yang slide yang saya tampilkan ini yang blank lagi, lalu di sampingnya kalau Bapak Ibu masih di dalam elemen desain di sebelah kiri ya, dan di situ sudah ada misalnya yang pernah saya pakai. Nah, ini ya agenda sekolah, sekolah dan segala macam. Ini kan template jadi yang Bapak Ibu nggak perlu mikir kayak tadi, ya. Tinggal masuk-masukin aja by data. Nah, kita pengen masukin nih, ya. Besok mau nyampeinnya tentang apa, ya. Tapi kalau misalnya, Kang, aku maunya yang udah ada, tapi tinggal tambahin foto, boleh.
Nah, contohnya saya ambil ini, gitu ya. Ketika saya klik, ini kan bisa diganti nih. Di karirnya bisa diganti nama judul. Nah, gitu ya. Tinggal dikurangin aja dari size fontnya. Oke. Setelah itu, sorry, Ctrl Z. Di sini, ya kan, nama judul, subjudul boleh juga. Baru di sini, ya, deskripsi singkat dari materi yang mau disampaikan. Dan di sini by-nya nama Bapak Ibu semuanya. Baru deh, saya mau nambahin wajah saya dong. Nah, ini ketik di bagian elemen atau klik di elemen, lalu klik di bagian pencariannya adalah kata kuncinya frame. Nah, besok kita akan praktik banyak di Canva, menguasai dalam kurang lebih 30 menit lah. Nah, kita klik di bagian frame, lalu frame-nya akan muncul contoh kayak gini. Kita mau masukin yang mana yang kita suka. Contoh yang lingkaran. Nah, supaya masuk nih dari judul ada foto kita. Baru Bapak Ibu upload foto yang ada di Canva, ya pastinya akan ngambil di device atau laptopnya masing-masing. Lalu tinggal di drag aja. Setelah berhasil upload, digeser ke sini, dia akan masuk. Nah, gitu ya. Saya cari foto saya. Nah, ini aja deh. Nih masuk foto saya. Nah, di sini nama Bapak Ibunya, ya kan? Mau di sini ditaruhnya boleh juga. Mana tuh dia? Hilang. Nah, ini dia. Jadi dari deskripsi kalau ini kegedean tinggal dikecilin, ininya shape-nya juga mau dikecilin juga bisa. Jadi di Canva itu tinggal dipakai doang. Nah, ini bisa kita kecilin, ini juga bisa kita kecilin sehingga tidak makan space yang banyak. Kita bisa atur posisinya. Oke, sementara Bapak Ibu di training dasar ini kita bisa sampaikan hal yang penting adalah estetik dalam membuat sebuah slide, dan bahkan kalau materinya panjang dan banyak pun nanti kita bisa sesuaikan waktu belajar kita bagaimana memunculkannya supaya tidak numpuk dan tidak terlalu banyak. Nah, ini tinggal kanan kiri taruhnya tata letaknya di mana. Ini kita ke atasin dulu, baru di sini foto kita. Jadi seperti itu ya. Itu untuk bikin judul profil. Oke, bila ada pertanyaan boleh ditanyakan, dan kita masih ada kesempatan satu kali lagi training untuk menyelesaikan beberapa poin yang memang nanti Bapak Ibu akan menguasai itu. Kalau di Canva bisa di-download pakai PowerPoint nggak? Bisa dong. Oke, ini juga Zoom-nya udah habis ya, satu satu jam. Baik Bapak Ibu semuanya, nanti kita lanjut tanya jawab di WA bila ada kekurangan atau ada yang belum bisa ditanyakan dan waktu pula yang membatasi kita. Selamat beristirahat dan silakan nanti bila ada pertanyaan yang memang perlu ditanyakan. Saya Kak Adi, mohon maaf lahir dan batin bila ada kekurangan dari diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu aqwamu thoriq. Bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.